Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami memuji Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Hidup, yang Maha segala-galanya. Dialah yang berhak disembah. Hanya Dia yang menciptakan, mengurus, mengawasi seluruh yang di langit dan di bumi. Dan Dia telah menggantungkan bertambahnya nikmat salah satu dari hambanya seperti kita ini manusia dengan kalimat Alhamdulillah. Sangat wajar kita selalu mengucapkannya. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik, pemimpin anak Adam. Tidak ada lagi contoh, tidak ada lagi kiai, tidak ada lagi guru, tidak ada lagi nabi yang perlu diikuti oleh semua yang syahadat kecuali Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, kita membacakan salawat kepada beliau, karena Allah dan malaikat yang memberikan salam kepada beliau, dan juga sebagai balas jasa setelah 23 tahun mengorbankan masa umur untuk menyampaikan agama Allah, sehingga kita bisa merasakan kesempurnaan agama itu sampai sekarang ini. Surga adalah istilah yang digunakan di dalam agama kita sebagai sebuah tempat yang sangat luar biasa, nggak bisa digambarkan lagi. Kata para ulama, seseorang yang menggunakan akal sehatnya, dia akan sadar sebagaimana ada kehidupan dia di dunia, ada kenikmatan yang dia bisa rasakan, ada cobaan dan siksaan juga yang dia bisa rasakan. Maka begitu pula di akhirat, seseorang yang berakal dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala meyakini sebagaimana ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, dan ada dunia serta ada akhirat. Dunia dan akhirat artinya kehidupan dunia yang kita bisa rasakan dari nikmat ini, juga akan ada nikmat di sana, dan cobaan yang datang atau siksaan karena berbuat salah juga akan ada di sana. Hanya saja di akhirat nanti itu akan abadi, artinya sudah tidak ada kehidupan setelahnya. Kalau di dunia ini masih ada fase kehidupan, sebelumnya ada alam azal, kemudian ada alam dunia, kemudian ada alam barzah yang sudah kita jelaskan kemarin, kemudian ada alam akhirat. Akhirat ini final, sudah selesai, nggak ada lagi di situ. Hanya saja yang jadi masalah, Bapak Ibu sekalian rahiman rahimakumullah, penentuan di akhirat nanti yang tidak ada tempat lain, tidak ada opsi surga atau neraka, ditentukan adalah pada saat kita di fase dunia. Sekarang nih, sebelum Bapak Ibu menghembuskan nafas terakhir, penentuan nanti di sana ke surga atau neraka yang akan saya sebutkan ciri-cirinya sebentar lagi, itu sekarang penentuannya, nggak bisa di sana. Kalau di sana kita tentukan enak-enak saja, saya mau surga ya Allah, saya nggak mau neraka, gampang. Tapi masalahnya tidak dihubungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehidupan kita di sekarang ini. Jadi salah di sini maka akan salah di sana. Dan sekali lagi tidak ada tempat lain, tidak ada opsi lain surga atau neraka. Surga nama yang digunakan dalam agama kita, sebuah tempat atau sering diberikan istilah dengan naim. Naim ini adalah sebuah nikmat yang tidak bisa digambarkan, dan memang betul wajar tidak bisa digambarkan. Bermula daripada aroma surga. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, siapa yang membunuh mu'ahid, mu'ahid ini orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga, sementara bau wangi surga itu bisa tercium dari jarak 40 tahun. 40 tahun. Begini rasionalnya. Kalau mungkin teman-teman yang tinggal di apartemen di atas lewat di apartemen tetangga kita, kemudian dia mungkin menggunakan pewangi ruangan, mungkin membakar dupa yang wangi, lalu kita lewat di depan rumahnya, atau mungkin baru keluar lift, belum masuk di gang sudah kecium bau wanginya. Kira-kira apa tanggapan kita? Positif selalu. Kalau bau wangi itu positif, pasti kita mengatakan wangi ya. Pemikiran kita tentang orangnya bersih ya, tempatnya pasti nyaman.
Dan memang subhanallah bau wangi relatif sangat relevan dengan bersihnya tempat dan rapinya penampilan orang yang suka wangi. Jarang kita temukan orang kalau pakaiannya kotor, memang dasarnya dia jorok, kemudian tiba-tiba mau wangi, itu nggak mungkin, nggak terjadi. Dan itu subhanallah ditarik dalam semuanya, di kendaraannya, di pakaiannya, di rumahnya, di pekerjaannya, semuanya. Belum kita bicara tentang masalah hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi, wangi, suka semua dengan yang seperti itu. Tapi yang jadi saksi bahasan adalah kita akan memiliki nilai positif. Nabi kita Muhammad SAW memberikan isyarat tentang wangi ini dengan mengatakan perumpamaan teman-teman yang baik adalah seperti penjual minyak wangi. Yang kalau kita lewat saja, nggak buat apa-apa, maka minimal akan mencium bau wanginya. Kalau lewat dari depan toko minyak wangi, cium bau wangi. Kalau kita mampir, bisa dapat hadiah minyak wangi, atau bahkan kita bisa membeli minyak wangi yang kita suka. Itu perumpamaan majelis yang baik, teman-teman yang baik kayak majelis ilmu seperti ini, insya Allah termasuk di dalamnya. Dan perumpamaan majelis yang buruk adalah seperti ibaratnya, seperti nafikhul kir. Jadi kalau orang jual ikan bakar atau sate, biasanya ada arangnya. Nah, arang itu kalau lagi mau dipanasin, di nafkh namanya, ditiup. Kalau kita biasa dikipas, pada saat dikipas kan apinya jadi besar, kemudian meletup-letup, biasa mengeluarkan letupan kecil itu kata Nabi SAW, perumpamaan majelis yang buruk seperti orang yang membakar arang dan lagi memanaskannya, lagi meniup. Kalau kau lewat di situ, minimal kamu kena asap busuknya, nggak enak, baunya nggak enak. Kena baju, kalau kena asap kita rasa nggak nyaman. Maksimal kalau berhenti di situ, maka dia akan membakar bajumu. Memang bau ini ada pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Kalau dalam buku-buku berbicara tentang surga, selalu yang paling pertama baunya dulu. Dikatakan surga itu memiliki bau wangi yang terjangkau dari jarak 40 tahun. Yang kedua, berhubungan dengan masalah surga adalah pintu gerbangnya. Disebutkan di dalam hadis Bukhari bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan surga dengan 8 buah pintu. Yang satu pintunya dari satu daun ke daun sebelahnya jaraknya 40 tahun. Jadi bukan lagi pintu. Kalau kita lihat sebuah pintu istana raja, tingginya 10 meter kali 10 meter, kita anggap sudah sangat agung, besar, luar biasa. Pintu gerbang. Bagaimana kalau pintu gerbang itu daunnya, 2 daun pintu itu dari awal jarak kanan ke jarak kiri, dari timur ke barat, itu jaraknya 40 tahun. Dan ini hadis sahih, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang luasnya surga itu di dalam surah Al-Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlombalah kalian, saling bersainglah kalian dalam mengejar pengampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, yang hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau bapak-bapak ibu sekalian, saya yakin mungkin pernah ya. Kalau tidak pernah, saya sarankan coba sesekali lihat ya. Mungkin kalau biasa lihat YouTube atau di Google bisa di-search tentang besarnya langit ini seperti apa gitu. Besarnya atau jaraknya, besarnya bintang-bintang, jaraknya dengan bumi. Semua itu sangat luas, luar biasa, nggak bisa dijangkau. Saya pernah sampaikan di beberapa pengajian saya pernah baca bukunya anak saya, kelas 2 SD, ilmu pengetahuan alam. Di situ ditulis kebetulan tentang ya alam semesta, ada paragraf bunyinya jarak antara bumi sama Pluto 274 tahun kecepatan cahaya. Satu matahari dengan kita itu. Jadi kadang-kadang saya berkelakar di pengajian saya, kalau kita kirim orang ke sana, astronot, masih bodoh, bayi, belum tahu apa-apa, umurnya 7 tahun, 70 tahun, mati tengah jalan. Jaraknya 274 tahun. Itu satu tempat sama kita, 274 tahun. Jadi secara ilmiah memang masuk akal. Kalau pintu gerbang surga itu 40 tahun. Masuk akal. Di dalam hadis yang lain dikatakan jarak daun pintu surga adalah seperti jarak antara Madinah dengan Bahrain, jauh sekali. Itu mungkin bisa sampai 1000 kilometer mungkin jaraknya.
Kemudian setiap pintu ini memiliki tingkatan 100 derajat. Satu derajat itu antara derajat dengan derajatnya adalah antara langit dan bumi. Dan setiap derajat punya pintu-pintu lagi di dalamnya. Jadi yang paling kuat pendapat ulama mengatakan di setiap pintu-pintu itu ada di dalamnya lagi pintu-pintu. Jadi kalau kayak kita seperti klaster-klaster ya. Ada komplek-komplek lagi di dalam setiap satu pintu punya 100 derajat. Satu derajatnya itu punya banyak sekali pintu-pintu. Di dalamnya ada pintu sholat, pintu zakat, pintu haji, pintu macam-macam, pintu-pintu ibadah gitu. Di tingkat di atasnya ada lagi pintu sholat dan puasa sama. Di atasnya lagi sama sampai 100 derajat. Di pintu kedua, di tingkat duanya ada lagi satu pintu 100 derajat. Satu derajat lagi banyak lagi tingkatan-tingkatan di dalamnya pintu-pintu semua ibadah ada. Sehingga ulama mengatakan yang membedakan nanti ada orang yang masuk pintu kedua, pintu ketiga atau pintu yang ke satu. Padahal semuanya punya bab sholat, ada pintu sholat, pintu sholat, pintu sholat, semuanya punya pintu sholat. Itu tingkat kekhusyuan mereka. Dan kadar banyaknya sholat yang dia kerjakan itu juga berpengaruh. Beda kalau ada orang sudah sholat 50 tahun dengan orang baru taubat tahun lalu. Mana bisa sama? Ini sholat 1 tahun, ini sholat 50 tahun, sama nggak? Nggak mungkin sama. Pasti beda derajatnya, gitu kan? Jadi memang derajat surga itu sangat tinggi, ya, sangat jauh. Kata Nabi SAW, maukah saya tunjukkan kepada kalian amal yang paling banyak membersihkan dosa, yang paling cepat meninggikan derajat di surga, gitu kan? Naik tingkatan-tingkatan yang tinggi. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Salah satunya misal, gitu kan? Tapi yang kita bahas adalah selain pintu juga punya derajat-derajat yang tinggi. Punya derajat yang tinggi. Dalam hadis Bukhari pernah Nabi SAW keluar di malam hari kemudian melihat para sahabat dan mereka melihat bintang-bintang gemerlapan sangat terang di langit. Lalu kata Nabi SAW, apa kalian lihat bintang-bintang itu? Mereka bilang iya. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalian nanti di surga kalian, di istana kalian akan lihat derajat-derajat yang tinggi nanti seperti kalian lihat bintang-bintang itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam satu derajat itu, tadi kan satu pintu punya 100 derajat ya. Satu derajat itu di dalamnya nanti akan ada orang melihat satu derajat dengan dia, tapi seperti dia lihat bintang-bintang itu jauh sekali dan cuma cahaya yang terang. Dia nggak tahu fasilitasnya apa di sana, siapa yang huni nggak tahu. Padahal dia sudah di dalam surga nih. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu nanti tempatnya para nabi-nabi? Kata Nabi SAW, bukan. Orang-orang soleh dari umatku. Artinya kita akan bersaing di masalah tingkatan-tingkatan itu. Kalau pernah dengar kisah, ini termasuk juga penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kecepatan dan ketepatan dalam mengerjakan ibadah ya. Jadi kalau ada perintah, jangan telat. Azan cepat, jangan lambat. Ada orang fakir, kasih, jangan tunda, nggak bisa. Selama masih ada kesempatan, jangan ditunda dan tidak boleh ragu. Keraguan itu menurunkan derajat nanti. Bisa membedakan derajat kita dengan orang yang tidak ragu. Saya kasih contoh riwayat perang Mu'tah. Perang yang pernah, mungkin kalau ada teman-teman pernah dengar, kita reviewkan. Kalau yang belum mendengar, coba ambil pelajaran. Perang yang terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini diutuslah ya, 3.000 pasukan dari Madinah dipimpin oleh 3 orang sahabat melawan orang-orang Romawi 250.000 orang. Dan ini kata kunci daripada pembebasan negeri Syam pada saat itu. Jadi Syria, Lebanon, Palestina dan Yordania itu pada saat itulah mayoritas wilayah Syam itu takluk di tangan kaum muslimin karena ada ekspansi. Kata Nabi SAW, pemimpin kalian adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah mati syahid, mati terbunuh, diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far terbunuh, ganti dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka di sini peranglah mereka. Pada saat terjadi peperangan, Nabi SAW menceritakan kepada masyarakat Madinah yang tidak ikut perang. Beliau mengatakan, sekarang perang sedang berkecamuk, ada takbir dari fulan. Mereka saling menyerang. Kemudian kata Nabi, Zaid bin Harithah terbunuh, mati syahid. Lalu sekarang Allahu Akbar, Ja'far bin Abi Talib mengambil bendera, kemudian membawanya. Tangannya Ja'far terputus, dipotong oleh musuh, tangan kanannya.
jatuh dan dia pegang bendera dengan tangan kirinya, gitu kan. Kemudian setelah itu ya dia menahan dengan kedua tangannya, lalu dadahnya ditusuk oleh musuh, mati syahid. Tinggal teman kalian Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ini punya sedikit cerita di medan perang. Waktu dia lihat Ja'far bin Abi Thalib dipotong tangannya kanan, dipotong tangannya kiri, ditusuk perutnya, dadanya, maka dia sedikit ragu. Lalu kemudian dia sempat mengokohkan dirinya sambil berkata, wahai Abu Ubaidah, tinggal satu langkah. Kau menghadapi musuh-musuh Allah ini, terbunuh, kau langsung masuk surga, mati syahid. Majulah. Maka dia mengatakan untuk dirinya, Allahu Akbar. Dia maju, kemudian dia berperang, mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Terbunuh 3 orang ini. Zaid bin Haritha dan Ja'far bin Abi Thalib, 2 orang yang awal ini, Allah berikan sekarang mereka singgasana yang sangat besar, penuh dengan permata, kakinya 4, mewah, lux. Sementara Abu Ubaidah bin Jarrah dikasih singgasana yang lebih sederhana dari itu, lebih kurang permatanya, lebih kurang sedikit, kakinya cuma 3. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kok bisa beda? 3-tiganya pemimpin, 3-tiganya mati syahid. Kata Nabi SAW, karena Abu Ubaidah sempat ragu sejenak. Sejenak ragu tadi itu membedain fasilitas di surga. Jadi memang perbedaan derajat di surga itu ada, gitu kan? Kemudian surga, di dalam hadis Bukhari, tanahnya, kata Nabi SAW, tanah surga itu terdiri dari permata-permata, gitu kan? Yang terdiri dari lu'lu' dan marjan. Jadi lu'lu' ini batu-batu permata dari lautan. Saya tidak bisa gambarkan seperti apa, tapi ini batu, kalau di Jazirah Arab terkenal sekali, dan Al-Quran surah Rahman menyebutkan itu. Lu'lu' wal marjan itu adalah batu-batu yang sangat bagus. Riwayat lain menerjemahkan kalau bahasa Indonesia adalah mutiara-mutiara yang Allah kasih jadi tanahnya. Dan tanahnya itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Pohon-pohon yang ada di sana, kata Nabi SAW, surga dipenuhi dengan pohon, dan setiap orang mukmin memiliki istana. Setiap orang mukmin memiliki minimal ukuran istananya adalah, kalau dia jalan dari awal tanah istananya sampai ujungnya, dia harus menempuh jarak 40 tahun. Dan setiap orang beriman bisa punya istana ribuan, bahkan jutaan istana di surga, bukan 1-2. Kalau kita kadang-kadang di Indonesia ini, kalau kita anggaplah di dunia ini, kalau kita di Indonesia secara khusus, kalau misalnya saya punya rumah di Jakarta, punya rumah di Bandung, punya rumah di Surabaya, punya villa di Puncak, sudah merasa bangga punya beberapa rumah, gitu kan? Dan itu memang butuh ekstra biaya, punya ekstra waktu untuk membagi. Di surga kita punya banyak penuh, tapi bukan kita yang urus. Ada dayang-dayangnya sudah disiapkan, ada wildanun mukhalladun namanya. Ada laki-laki yang tampan-tampan membawa nampan-nampan dengan siap minuman-minuman dan merawat surga itu. Ada bidadari-bidadari yang selalu mendampingi para ahli surga, yang dekat dengan pohon-pohon buah-buahan, dan mereka siap melayani para ahli surga. Istana yang tidak bisa dibayangkan dan sangat banyak. Karena hadis Nabi SAW mengatakan setiap kali orang ke masjid dapat 1 istana. Pulang dari masjid ke rumahnya 1 istana. Bersatu hari kita bisa dapat 10 istana. Hadis Nabi SAW mengatakan siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan istana di surga. Hadis yang lain dikatakan, jadi banyak pintu menuju istana-istana surga ini, gitu kan? Siapa yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, burung hinggap ada cakaran kakinya, seperti itu saja, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Jadi banyak sekali jalan menuju istana di surga ini, banyak sekali. Jadi memang sangat wajar orang memiliki banyak sekali istana. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa seseorang itu tergantung kadar ibadah. Misal kalau dia dalam sholat sangat bagus sekali, maka dia bisa dapat fasilitas sholat di pintu ke-8 dari surga, derajat yang ke-100 khusus bab sholatnya. Bisa saja puasanya dia sedikit, dia mendapatkan pintu yang namanya rayyan. Rayyan ini ada banyak, gitu kan? Di setiap tingkat ada rayyannya. Tapi bab rayyan ini hanya masuk untuk orang-orang yang puasa. Di dalam ada camp, ada istana sendiri, ada kehidupan fasilitas sendiri. Tapi tingkatannya juga ada. Ada orang yang mungkin sholatnya bagus, dia tingkat pintu ke-8, derajat ke-100. Mungkin fasilitas ibadah puasanya adalah di tingkat ke-5, ya, di pintu ke-5 ke derajat yang misalnya ke-80 gitu. Tergantung, gitu kan?
Makanya pernah waktu Abu Bakar mengatakannya Rasulullah, waktu Nabi SAW mengatakan setiap orang sholat dipanggil dari pintu sholat, setiap orang puasa dipanggil dari sholat, pintu jihad dipanggil dari jihad. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ada nggak orang dipanggil dari semua pintu itu? Tapi Abu Bakar mau yang paling tertinggi. Kata Nabi SAW, ada, dan saya berharap kamu termasuk di antaranya. Jadi bisa orang mencari semuanya, puasanya, sholatnya, zakatnya, semua di tingkat yang ke-100 di pintu ke-8. Bisa, yang dikenal dengan Firdaus, gitu kan? Itu bisa. Tapi ada orang enggak, tergantung kadar ibadahnya. Beda di fasilitas nanti di surga kita dapatkan antara orang yang jaga 5 waktu sholat dengan orang yang 5 waktu sholat juga dijaga plus sunnah-sunnahnya, rawatib. Ada orang subhanallah habis sholat wajib berdiri langsung pergi, nggak pakai sholat ba'diyah, nggak pakai sholat qobliyah, nggak apa-apa, dia nggak dosa. Tapi masa sama dengan orang yang tadinya sholat qobliyah, sholat ba'diyah? Beda, gitu kan? Beda sekali itu, nggak mungkin sama. Sama halnya dengan orang yang sholat duha jaga, cuma 2 rakaat duha, ada orang yang 4 rakaat duha, ada yang 8 rakaat duhanya. Ada yang duha kalau kapan ada waktu saja, masa sama? Nggak mungkin, gitu kan? Orang yang tiap malam nggak pernah tinggalin sholat malam, samakah dengan orang yang sholat malam kalau kebetulan ada momen acara, kebetulan dia bangun, lain dengan orang yang jadwalin memang, gitu kan? Dia akan dapat fasilitas itu. Juga disebutkan dalam surga, di surga itu banyak pohon, semua jenis pohon-pohonan ada, dan pohon-pohonnya ini bukan pohon yang kita bayangkan seperti di dunia. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, di surga ada sebuah pohon yang kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama 100 tahun belum bisa melewatin batangnya pohon itu. Naungan yang sangat besar, luar biasa, tidak bisa dibayangkan masalah ini. Kemudian setiap pohon memiliki buah-buahan yang buah-buahannya kalau dipetik maka secara otomatis akan tumbuh lagi, tidak pernah selesai, gitu kan? Jadi penuh, setiap tidak pernah habis. Kita tahu kalau di dunia ini, kalau kita lagi punya pohon mangga misalnya, kemudian kita sudah panen nih, kapan kita dapat mangganya lagi? Tahun depan, pada saat dia musim. Kalau di surga enggak, petik keluar, enggak ada habisnya, gitu kan? Tidak pernah habis, langsung pada saat itu. Sampai dalam hadis Bukhari pernah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, nanti ada orang di antara kalian, kaum muslimin, gitu kan, yang bilang kepada Allah di surga, ya Allah, aku ingin bercocok tanam. Kata Allah SWT, bukankah kau sudah punya semuanya? Pohon tinggal cabut, petik buahnya, tumbuh langsung, keluar lagi. Dia bilang, tapi saya ingin seperti di dunia, Allah, dari bibit, tumbuh, saya mau begitu. Maka Nabi SAW mengatakan Allah pun akhirnya memberikan kepada dia bibit yang dia taruh di tanah surga. Pada saat itu tumbuh jadi pohon besar depan matanya, hitungan detik, tiba-tiba besar berbuah, dia bisa langsung rasakan buahnya. Lalu seorang sahabat dari Badui berkata, ya Rasulullah, pasti orang itu dari Ansar. Tahu Ansar siapa? Orang-orang asli Madinah. Karena Ansar ini rata-rata petani, kebun, mereka punya kebun kurma, gitu kan? Karena orang-orang Ansar yang suka berkebun, gitu. Tapi ini saksi bahasan ada pohon di surga. Kemudian pakaian ahli surga disebutkan dalam banyak riwayat Bukhari, Muslim, ini semua hadis sahih. Bahwasanya ahli surga memiliki gaun-gaun yang sangat banyak dan terdiri dari sutra, ya. Serta gaun mereka itu berada bukan di sebuah bukan di lemari, tetapi di setiap, ya, di surga itu ada sebuah pohon yang mirip seperti pohon delima, yang buah delimahnya itu sebesar, ya, sebesar badan kuping-kuping gajah, atau dalam riwayat dikatakan besar sekali buahnya, yang kalau ahli surga ini ingin mengganti bajunya, dia tinggal mendekati pohon tersebut, kemudian buahnya mendekat lalu terbuka, dan terbukalah untuknya 72, dalam riwayat dikatakan 75 jenis pakaian yang dia bisa pilih, dia pakai. Tapi di sini tidak ada cuci, nggak ada apa-apa. Ya, dalam beberapa asar disebutkan kalau mereka sudah selesai pakai, dilepas, tiba-tiba saja mereka mendekat di pohon itu, atau mereka mendekat di pohon itu terus terganti dengan, saya tinggal tunjuk mau baju yang ini, terganti dengan sendirinya dengan baju dia, dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana memang tidak ada juga disebutkan dalam riwayat kalau kita ini akan mandi, kan gitu. Karena dalam hadis malah tidak ada meludah, tidak ada beringus, ya. Tidak ada lagi buang air besar, tidak ada lagi buang air kecil. Bahkan makanan dan minuman yang dimakan oleh surga akan keluar yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, seperti bau kasturi, gitu kan, lebih wangi, keluar keringat dalam bentuk dan lebih wangi dari bau kasturi. Tapi ada riwayat Bukhari menjelaskan, setiap hari Kamis ahli surga dari laki-laki bertemu di sebuah pasar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan mengapain mereka di situ ya, tapi yang jelas ada riwayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala menghembuskan udara yang ya sejuk menerpa tubuh-tubuh mereka sehingga mengubah mereka menjadi lebih gagah dari sebelumnya. Kemudian mereka pulang ke istana mereka, melihat istri-istri mereka juga sudah berubah, maka maksudnya lebih cantik dari sebelumnya. Maka istri-istri mereka berkata, sungguh engkau bertambah gagah gitu. Maka mereka pun berkata, dan kamu pun bertambah cantik. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan Allah Subhanahu wa taala melakukan proses alami di mana seseorang ahli surga itu dengan sangat alami dan fitrah, dengan sistem yang kita tidak tahu bagaimana, mereka melalui proses ganti baju yang tiba-tiba terganti, mereka melalui proses pembersihan diri dengan tadi adanya angin yang ditiupkan, seperti itulah. Dan ini yang membedakan atau perbedaan dasar antara di dunia dengan di akhirat sana nanti. Kemudian juga disebutkan dalam hadis sapu tangan ahli surga sangat wangi dan juga penutup kepala para wanita ahli surga. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau seandainya satu saja wanita ahli surga yang turun di muka bumi ini, kemudian dia menghembaskan kain yang di kepalanya, maka seluruh bumi ini akan wangi. Itu hanya penutup kepala, juga dikuatkan dengan sapu tangan, gitu kan? Sebagaimana kata Nabi SAW, sapu tangannya saat di surga jauh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Tentu surga cukup banyak ya, fasilitas yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi puncaknya adalah mereka melihat kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini diperlihatkan setiap pagi dan sore. Dan mereka seluruh ahli surga kalau sudah akan diperlihatkan wajah Allah, maka mereka melupakan semua nikmat yang ada ini, semua nikmat yang ada ini. Tentu di surga juga ada bangunan, ya, bangunan-bangunan istananya, kemahnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, surga, istana di surga itu dinding-dindingnya dari emas, gitu kan. Kemudian bangunannya, atapnya itu sendiri dari permata berlian yang sangat besar dan terang. Serta istana-istana seorang mukmin di surga akan tertutup dari orang-orang lain, tapi dia bisa melihat ke dalam istananya sebagaimana dari dalam istana bisa melihat keluar. Sebagian ulama hadis mengatakan menggunakan kaca-kaca yang terang, mereka bisa lihat dari dalam keluar dan luar ke dalam, seperti itu. Kemudian di surga juga ada lautan, bukan lagi ya keran air, tapi lautan yang terdiri dari susu, madu, arak yang tidak memabukkan, dan air tawar. Serta dalam hadis juga disebutkan bahwasanya air-air ini tidak mengalir di lantai atau di tanah, tetapi dia berjalan di sekitar ya di antara udara ya, dari antara langit-langit pada saat itu dengan antara tanah. Jadi berjalan air itu dan bukan mengalir di atas tanah, sehingga selalu bersih, gitu kan? Selalu bersih. Dikatakan rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih cerah dan lebih terang daripada susu, gitu kan? Ahli surga tinggal kalau mau minum menyentuhkan tangannya kemudian meminumnya, gitu. Jadi itu air terus jalan, gitu kan. Dan kita sulit sekali membayangkan bagaimana ada cairan bisa jalan sementara tidak tersentuh dengan tanah, gitu kan. Tapi seperti itu gambarannya, Dan yang penting teman-teman sekalian, semua yang Allah dan Rasulnya sampaikan tentang surga tadi, dan itu sebagian kecil yang saya ceritakan, ini bukan dongeng, bukan saya karang-karang di sini, bukan hanya sekedar mau menyenangkan Bapak Ibu sekalian, tapi ini Allah pencipta langit dan bumi yang telah memberikan Anda mata, telinga, mulut, yang telah meniupkan ruh dalam badan Anda, yang telah menciptakan semua sistem langit bumi ini, yang mengatakan pasti masuk surga. Asal mengikuti jalannya, beriman dan beramal soleh, tiketnya akan masuk surga. Begitu pula sebaliknya, ada ancaman yang sangat menyedihkan bagi orang-orang yang masuk neraka. Neraka sebuah tempat yang sangat besar dan memang menakutkan. Ya, kata Nabi SAW, neraka itu memiliki 7 buah pintu. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, yu'ta bi jahannama yaumal qiyamah wa 'alaiha sab'una alfu zimam ma kulli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha. Neraka akan didatangkan hari kiamat nanti, bangunan yang sangat raksasa yang diikat dengan 70.000 rantai, di setiap satu rantai ada 70.000 malaikat yang menariknya. Jadi bangunan yang sangat besar. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan pernah Nabi SAW bersama sahabat mendengarkan suara guntur yang besar, lalu mereka ketakutan. Para sahabat ini setelah hilang, lalu Nabi SAW mengatakan, itu tadi suara yang kalian dengarkan adalah
suara batu yang dilempar dari pintu neraka sampai hari ini masih melayang belum tiba di dasarnya. Ya, memang neraka bangunan raksasa yang luar biasa, gitu kan? Bukan penjara 1 hektar, bukan penjara yang dipenjaga oleh bodyguard atau polisi-polisi yang kejam, tapi ini dijaga oleh malaikat-malaikat yang ciptaannya Allah yang tidak bisa digambarkan. Kata Nabi SAW, kata Allah SWT dalam surat Tahrim ayat 6 surahnya nomor 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun giladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, ya, hati-hatilah kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya dari manusia sama batu-batu. Kita bisa bayangkan kalau manusia yang ditaruh dibakar jadi bahan bakarnya, kita mau dekatin aja sudah nggak nyaman melihat manusia itu jadi bahan bakar, orang teriak-teriak. Tapi kita didorong juga masuk di situ dengan batu-batu, dan batu ini sengaja digunakan kalimatnya kata ulama tafsir karena batu itu kalau dibakar tambah panas, menyiksa orang. Yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, tegas, tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu patuh terhadap apa yang dititahkan. Jadi itu neraka, gitu kan? Dan yang luar biasanya di neraka banyak tingkatan-tingkatan azab. Tapi kita lihat hadis yang menjelaskan tentang siksa neraka yang paling rendah. Kata Nabi SAW, siksa neraka yang paling rendah adalah seseorang di ahli neraka akan diberikan sendal, 2 buah sendal dipakaikan di kakinya dari api neraka, yang pada saat disentuhkan di telapak kakinya maka otaknya mendidih. Ini azab, siksaan yang bukan main-main. Lagian untuk apa kita mau masuk ke sana? Semua yang dilarang ini teman-teman sekalian baik, enak. Jangan begadang, ke bar, ke diskotik, jangan mabuk. Sebenarnya bagus itu. Pulang ke rumah, di apartemen, di rumah santai-santai, minum susu, tidur lebih cepat. Jauh lebih enak gantinya, gitu kan? Lalu kenapa harus itu? Jangan berzina, jangan letakkan kemaluan di yang haram. Allah gantikan, silakan nikah, setelah nikah tidur sepuasnya, pahala malah. Pacaran sepuasnya, cium sepuasnya, pegang sepuasnya. Tapi kenapa orang masih milih yang haram? Dan ujungnya neraka ini. Neraka ini bukan dongeng ya. Jangan Bapak Ibu sekarang ini, soalnya banyak orang gitu masuk pengajian, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Seakan-akan itu tidak akan terjadi. Ini agama yang kita bahas ini adalah panduan apa yang akan terjadi. Jadi semua jelas ini akan terjadi. Neraka itu akan sangat berat teman-teman sekalian. Terlebih lagi orang kalau sudah meninggal dunia 1 kali, kita kalau sudah meninggal nanti, maka tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian, mati hanya 1 kali, gitu kan? Makanya kata orang-orang kafir pada saat mereka masuk neraka atau ahli neraka, mereka mengatakan, ya laitaha kanatil qadiyah ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah, gitu kan? Dia mengatakan, coba seandainya ya, dulu waktu mati itu sudah selesai, udah dianggap habis semuanya perkara saya. Tidak ada manfaat buat saya harta-harta saya, gitu kan? Tidak ada manfaatnya sama sekali, kejabatan, kedudukan, nama baik, reportase, semua itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Dia bilang sendiri, Allah bongkar pada hari kiamat. Nyesal orang kalau sudah masuk neraka, Bapak Ibu sekalian. Orang kalau sakit, pencuri, digebukin, mati, saya yakin tidak akan dipukul lagi oleh orang-orang, karena orang tahu mati sudah selesai urusan dia. Biar dipotong kupingnya, dipotong kakinya, dia nggak rasa sakit karena sudah mati. Tapi di neraka nanti nggak bisa. Kata Nabi SAW, ada orang nanti diikat dengan rantai di neraka, wa na'udzubillah, kemudian dia muter-muter di satu tiang, sementara isi perutnya keluar dan dia tidak mati. Dia tidak meninggal dunia, tidak mati. Ini berat ini, ya, bukan main-main. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama nadidat juluduhum badanahum juludan ghaira liyadzuqul azab. Setiap penghuni neraka sudah terbakar kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Tidak berhenti-berhenti nih. Ya, berat sekali. Maka jangan dianggap remeh teman-teman sekalian. Neraka ini tempat azab yang berat. Yang paling ringan tadi otaknya mendidih. Ini luar biasa. Coba selalu renungi dalil-dalil seperti ini. Kita bayangkan, saya sering kasih contoh, korek gas dibakar di jari kita, sudah panas berapa detik. Bagaimana kalau sudah dipakaikan di kaki kemudian mendidih? Dan saya ingin titik beratkan sebuah poin masalah iman di sini.
Teman-teman sekalian, kalau ada dalil-dalil syar'i berhubungan dengan surga, neraka, kematian, disebutkan di hadapan kita dan kita tidak tersentuh, maka pastikan ada dosa yang mengganjal. Coba perbanyak istighfar. Karena makin tipis dosa, makin dibersihkan dari buku-buku amal kita makin pekah menangkap dalil-dalil syar'i, makin khusyuk dalam ibadah. Makanya ulama mengatakan orang yang tidak khusyuk ibadah, orang yang malas beribadah, itu berarti ada dosa yang ganjal tuh. Cepat dia beristighfar. Karena dosa kita tidak pernah tahu kadarnya kan, gitu. Jadi surga ini juga ada ancaman di situ, di neraka itu ada ancaman dan berat sekali teman-teman sekalian, berat. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan kalian adalah sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi kalau waktu kita masuk seseorang, na'udzubillah, masuk neraka satu hari waktu akhirat, 1000 tahun disiksa, gitu kan. Ini bukan waktu yang sedikit, dan ini pedih, sakit. Untuk apa? Hanya untuk habisin waktu malam di karaoke dan mabuk? Hanya itu kita mau pertemukan dengan azabnya Allah yang berat? Kebodohan sekali. Hanya karena kita ingin mengenal seorang lawan jenis dan meletakkan kemaluan di kemaluan mereka dengan tidak nikah, padahal nikah bisa. Kemudian kita terima azabnya Allah hanya karena mau mengambil sejengkal tanah, ya, 2 jengkal tanah dari ahli waris kita. Hanya karena zalim, hanya karena ini. Lalu untuk apa kita pertemukan dengan azab-azab Allah ini? Maka ini sangat berat teman-teman sekalian. Ini kurang lebih gambaran umumnya tentang kehidupan atau terakhir daripada kehidupan kita, dunia dan di akhirat nanti ada surga dan neraka. Tentu insya Allah akan ada penjelasan yang lebih jauh, panjang lebar. Ada di lemari-lemari buku kita ini ada buku judul yang pernah saya taruh di sini, judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Tipis. Harganya mungkin Rp20.000. Coba dibaca, tapi saya sarankan dibaca di masjid supaya jangan ada yang bawa keluar, supaya jadi aset masjid. Bisa dibaca, warnanya hijau, gitu kan? Itu sangat bagus. Bisa dibaca dan diperdalam lagi tentang masalah surga neraka ini.